tariff. Perang tarif menyebabkan banyak pabrik kolaps, para pemilik melarikan diri, tunggakan upah besar-besaran memicu gelombang protes buruh di seluruh China. Xi Jinping menghadapi meningkatnya kebencian publik di tengah perang dagang AS-China yang semakin intensif dan penurunan ekonomi yang berkelanjutan. Sering terjadi tunggakan upah, pekerja menuntut gaji yang belum dibayar, dan pemogokan untuk perlindungan hak telah muncul di berbagai wilayah di China, menggarisbawahi kesulitan ekonomi lokal dan memperburuk konflik sosial. Sementara itu, Xi Jinping tampaknya menggunakan perang tarif sebagai katalis untuk mengobarkan sentimen nasionalis, bertujuan untuk mengalihkan kesalahan ke Amerika Serikat. Para pengamat mempertanyakan berapa lama semangat nasionalis ini dapat bertahan karena kehidupan masyarakat semakin terpuruk dalam keputusasaan dan krisis meletus di Zhongnanhai. Tantangan Xi Jinping kemungkinan akan meningkat. Radio Free Asia melaporkan pada tanggal 29 April bahwa ratusan pekerja di Shangda Electronics, produsen papan sirkuit fleksibel terkemuka di China, melakukan pemogokan, meneriakkan, mogok untuk memprotes penundaan kronis pembayaran upah dan jaminan sosial. Para pekerja menyatakan bahwa perusahaan belum membayar upah sejak awal tahun 2025 dengan iuran jaminan sosial yang belum dibayar sejak Juni tahun 2023. Ini bukan pertama kalinya terjadi tunggakan upah di Shangda Electronics dan hingga malam itu para karyawan masih belum menerima upah mereka. Platform media sosial X dan saluran YouTube Yesterday yang mendokumentasikan protes di China baru-baru ini membagikan rekaman beberapa gerakan hak. Pada tanggal 24 April ratusan pekerja di Guangxin Sports Goods di Kabupaten Dao, Hunan, melakukan pemogokan untuk memprotes penutupan pabrik tanpa memberikan kompensasi kepada karyawan. Di Chongqing, pekerja proyek di Wong Plaza 2077 Cyber City melaporkan tunggakan upah. Dari 26 hingga tanggal 27 April beberapa pekerja melakukan protes di lokasi konstruksi dan kantor polisi setempat, meneriakkan, "Kami ingin uang kami. Kami bekerja selama puluhan hari dan sekarang kami berada di kantor polisi menuntut upah kami." Pada tanggal 28 April lebih dari selusin pekerja migran di Shanxi melakukan protes di lokasi proyek di Desa Tuan, Xi'an, menyatakan bahwa mereka belum dibayar sejak Februari. Pada tanggal 25 April di Jinhang, komunitas Yuyuan, kota Tongliao, Mongolia Dalam, beberapa pekerja konstruksi berkumpul di atap mengancam akan melompat untuk menuntut upah mereka yang belum dibayar. Pada tanggal 30 April banyak video beredar di Douyin, platform media sosial China, yang menunjukkan insiden meluas pekerja menuntut upah yang belum dibayar karena perusahaan gagal membayar gaji. Misalnya, semua karyawan Sangico Ender London di Wuhan melakukan pemogokan skala penuh. Tunggakan upah mempengaruhi berbagai perusahaan termasuk perusahaan milik negara dan swasta serta bisnis di sektor seperti perdagangan dan pasar grosir pertanian. Sejumlah besar pekerja migran saat ini menuntut upah mereka. Perang dagang AS-China telah meningkat dengan tarif mencapai hingga 145%, yang secara efektif membekukan perdagangan antara kedua negara. Ini telah sangat mempengaruhi sektor manufaktur China yang berorientasi ekspor. Pabrik-pabrik kehilangan pesanan, gudang-gudang meluap, dan keuangan menipis, yang menyebabkan runtuhnya seluruh rantai pasokan. Penutupan pabrik, penghentian produksi, dan pemilik yang meninggalkan bisnis mereka menyebar dengan cepat dengan lebih banyak protes buruh dalam beberapa minggu mendatang. Kebijakan Partai Komunis China yang menggunakan warga negara sebagai pion dalam perang dagang dengan AS memicu kemarahan publik. Xi Jinping menghadapi meningkatnya skeptisisme dan ketidakpuasan di dalam negeri, tetapi melihat perang dagang sebagai peluang untuk menggalang dukungan dengan menggambarkan AS sebagai musuh eksternal. Menurut Bloomberg, sensor dan propaganda PKC yang meluas membuat sulit untuk menilai opini publik yang sebenarnya, meskipun Beijing berjuang untuk sepenuhnya mengendalikan arus informasi. Sentimen publik sangat penting dalam konfrontasi PKC dengan AS. Tetapi bagi Xi Jinping, taruhannya sangat tinggi. Scott Kennedy, seorang ahli China di Center for Strategic and International Studies, mencatat bahwa bagi Trump, perang dagang adalah tentang menunjukkan kekuatan. Bagi PKC, ini adalah masalah kelangsungan hidup. Trump telah berulang kali mendesak Xi untuk bernegosiasi, bertaruh bahwa tarif tinggi akan memaksa kompromi. Namun, Xi Jinping tidak mampu terlihat lemah dan harus memproyeksikan kekuatan kepada para pejabat
pejabat PKC. Pada tanggal 28 April, Menteri Luar Negeri Wang Yi, berbicara pada pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di Rio de Janeiro menyatakan, kompromi dan mundur hanya akan membuat para pengganggu semakin berani untuk menuntut lebih. Para pejabat PKC khawatir bahwa konsesi akan menyebabkan tuntutan lebih lanjut dari Trump yang dapat memanipulasi tarif sesuka hati, meninggalkan China dalam posisi yang rentan. Dalam jangka pendek, sentimen nasionalis telah memberi waktu bagi Xi Jinping untuk menyusun tindakan balasan. Namun, ekonomi China sudah bergulat dengan krisis properti dan perlambatan deflasi sebelum tarif Trump dengan ketidakpuasan sosial mengancam untuk meningkat. Bloomberg Economics memperkirakan bahwa jika tarif berlanjut, ekspor China ke AS dapat anjlok lebih dari 80%, yang berpotensi mengurangi PDB sebesar 2 poin persentase jika pabrik tidak dapat menemukan pasar baru. Bloomberg mencatat bahwa masih belum jelas berapa lama semangat patriotik China dapat bertahan. Ujian sesungguhnya akan datang dalam beberapa minggu dan bulan mendatang ketika para pekerja menghadapi kehilangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi, memperburuk situasi. Di luar tarif, China bergulat dengan konsumsi yang lemah, sektor properti yang runtuh, dan ketertinggalan dalam teknologi chip canggih yang penting untuk pengembangan AI. Di dalam Zhongnanhai, gejolak internal meningkat. Li Qiaoming, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat peringkat ketiga dan anggota Biro Pilot, dilaporkan sedang diselidiki. Pembersihan ini, yang telah menjatuhkan 2 anggota Komisi Militer Pusat dan 2 mantan Menteri Pertahanan, semua orang kepercayaan Xi Jinping, menimbulkan pertanyaan tentang otoritas Xi Jinping di dalam militer.